Halo guys, sebelum mobil ini dibawa sama majikan barunya, masih ada waktu nih buat gua untuk bikin video review semi-semi in-depth tournya atau in-depth tour semi-semi reviewnya, whatever lah. Gua mulai dari eksteriornya dulu deh. Jadi secara look ini box ya guys, kotak-kotak gitu, tapi nggak kaku, bahkan terkesan gagah, maco gitulah. Walau sampai sekarang tahun 2020 looknya ini masih oke, apalagi kalau di luar itu ada versi yang all wheel drive nya itu semi-semi off-roadnya lah. Sayangnya di Indonesia hanya masuk yang varian front wheel drive nya aja. Jadi ini penggerak depan ya guys. Jadi ini adalah Nissan X-Trail T31 tahun 2011 tipe ST bermesin 2500 cc dengan tenaga 170 horsepower dan torsinya 240 Nm. Menggunakan transmisi Xtronic CVT, perpindahannya halus dan nggak berasa nih kalau ngegas tiba-tiba udah 80-90 aja gitu. Untuk konsumsi BBM-nya lumayan haus, dalam kota macet-macetan paling banter 1 banding 6 lah atau 7. Kalau kombinasi macet lancar bisa di 1 banding 8 atau 1 banding 9 kalau kakinya sekolah. Nah kalau keluar kota nih baru lumayan bisa hemat lah di angka 1 banding 11 atau 1 banding 12. Diisi Pertalite masih sanggup, cuman kalau pengen lebih bertenaga, lebih aman sih pakai Pertamax aja minimal. Dari sisi depan ini fendernya berbeda dengan yang T30. Kalau T30 ini dia masih pakai plastik, tapi kalau yang ini dia sudah pakai plat. Kemudian dari sisi depan ini headlampnya dia udah pakai proyektor, tapi untuk bagian fog lampnya dia masih pakai yang bohlam biasa. Grillnya bagus, bentuknya proporsionalnya bagus, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil gitu ya. Dan di sini di bawah ada lagi lubang tambahan untuk membantu pendinginan ke radiator. Di bagian depan sini dia ada blind spot mirror, cuman ini ukurannya agak kecil, jadi kalau misalnya kita ada berada di dalam kabin itu rasanya tuh nggak terlalu kelihatan. Karena sebenarnya Nissan X-Trail ini dia bentuknya nggak terlalu besar, tapi ketika berada di dalam kabin itu rasanya cupnya itu kayak panjang banget gitu. Jadi untuk ngeliat blind spot mirror yang kecil kayak gitu tuh nggak terlalu kelihatan. Padahal kalau di misalnya parkir samping-sampingan sama Avanza, dia secara tingginya ini sama, cuman agak sedikit lebih lebar dan agak sedikit lebih panjang. Di bagian samping di sini ada 2 lampu sen, satu di spion dan satu lagi di fender. Kemudian di sini ada over fender warnanya hitam doff. Untuk bannya menggunakan Bridgestone Dweller ukuran 215 60 R17. Handle pintu ada krom-kroman. Nah, di sini kuncinya ini udah keyless. Jadi kita tinggal kantongin aja kuncinya. Kemudian tekan tombol ini untuk locking dan unlocking pintunya. Gitu, guys. Sebelum gue masuk ke kursi driver, gue kayaknya mau ke belakang dulu karena pada zamannya ini bisa dibilang termasuk mobil bos karena di kisaran harga 500 jutaan. Ini joknya enak banget, nyaman, kemudian suspensinya juga empuk, ada sedikit body roll, cuman ya wajar lah SUV gede kayak gini, cuman masih aman kok. Jadi disetirin itu enak, nyetir sendiri juga enak, cuman paling di awal aja dia agak sedikit berat gitu ya, yang namanya CVT, bongsor juga. Tapi kalau udah jalan sih 80-90 km/jam tuh nggak berasa gitu. Oke, ini baris kedua. Pertama door trimnya, di bagian atas ini dia soft touch. Ini handle-nya krom-kroman, kokoh nih. Kemudian di bagian bawahnya sini armrest ya, dia bahannya plastik. Tapi kalau yang di depan itu dia soft touch. Di bawah sini ada side door pocket, ada speaker, kemudian ada pocket lagi di sini. Di belakang sini juga ada pocket. Di sininya ada blower AC, ada cup holder, bisa ditutup buka. Kemudian di kursi tengah ada armrestnya. Ini kursinya bisa di reclining, tuasnya ada di pinggir sini nih. Itu tuasnya ada beberapa step, nggak usah 3 step, tapi bawahnya ini tidak bisa di sliding maju mundur gitu. Cuman ini posisi kursi menyetir gua di depan, tinggi gua 165 cm. Untuk legroomnya ini masih luas banget.
Dan untuk headroomnya juga masih sangat luas sekali. Di bagian hand gripnya ini retractable. Di sini juga ada lampu baca. Di door trim depan, di sini dia pakai bahan soft touch. Kemudian handle pintunya krom-kroman, kokoh di sini. Armrestnya dia soft touch, kalau yang belakang plastik. Sini ada power window, kemudian window lock, terus lock mobil, dan di sini auto retract untuk spion. Di sini juga ada elektronik untuk bagian spion. Di bawahnya sini ada side door pocket dan ada cup holder. Di sini ada speaker. Nah, untuk baris depan ini dua-duanya kiri dan kanan dia electric seat, tapi untuk pengaturan lumbar supportnya di sini masih pakai manual. Ada di sebelah sini guys, ntar gua ituin. Kemudian secara kompartemen ini mobil punya tempat penyimpanan yang sangat baik sekali. Jadi mulai dari atas ini dia ada cup holder, dan dia punya bisa jadi chiller. Jadi di sini ada knopnya untuk buka tutup salurannya. Jadi nanti bisa angin dingin keluar dari situ. Kemudian di sini ada kisi-kisi AC yang bisa ditutup buka. Di bawahnya di sini ada untuk washer headlamp. Di bawahnya ada untuk buka kap mobil. Nah, ini kuncinya udah keyless, tapi dia tetap harus diputar. Jadi belum ada start stop buttonnya. Gitu guys. Untuk setirnya dia udah stitchingan. Dan untuk yang tipe ST ini dia belum ada tombol-tombol yang ada di setir. Oke, gua masuk dulu. Nurin. Nah, instrumen clusternya dia masih analog. Di sebelah kiri itu RPM scene, yang sebelah kanan speed. Tapi di sini ada layar MID yang cukup lengkap. Coba kita nyalain deh. Nah, di situ ini cukup lengkap, ada suhu, ada, kita kecilin dulu, ada odometer, suhu, jam, terus average consumption juga banyak lah, pokoknya lengkap. Di bagian atas ini dia soft touch. Kemudian di bagian tengah di sini ada laci penyimpanan tertutup besar sekali. Di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka. Di sini untuk kita matiin aja dulu. Untuk yang varian hampir semua varian kayaknya dia standarnya masih single din, belum ada kamera mundur, tapi sudah ada sensor parkir 2 di belakang. Di bawahnya sini ada tempat laci penyimpanan buka tutup. Sini ada hazard. Kemudian di sini ada ini putar-putaran AC-nya dia masih manual ya guys. Fokusin dikit. Knop AC-nya, putar-putaran AC-nya masih manual yang kayak kompor gas. Tapi untuk arah semburan anginnya nih cukup lengkap. Bisa ke badan, bisa kaki badan, bisa ke kaki aja. Bisa juga heater dan defogger. Kemudian di bawah sini ada power outlet 12 volt. Ada laci penyimpanan untuk kartu atau uang. Di sini ada tempat koin. Kemudian ini dia transmisinya, tuas transmisi Triptonic. Cuman untuk pindah-pindah hanya di sini aja, belum ada pedal shiftnya. Lanjut ke sini, ini ada 2 cup holder lagi, tuas remnya mechanical. Kemudian di sini ada armrest yang dalamnya bisa dijadiin tempat penyimpanan, cukup luas nih guys. Cukup. Lanjut lagi ke bagian depan sini, masih ada kisi-kisi AC yang bisa ditutup buka. Kemudian untuk glove boxnya soft opening. Kemudian ada kisi-kisi AC yang bisa dibuka tutup, dan ada cup holder yang sama juga bisa jadi chiller. Spionnya ini sudah day night view.
Lanjut ke bagian belakang. Dari looknya bagian belakang ini juga masih keker ya, maco gitu karena nonjol-nonjol. Lampu dan sen ada di atas, sedangkan lampu mundurnya dia ada di bawah sini. Ini semua masih standar, jadi udah ada spoiler di atas. Kemudian bagian bumpernya ini warna doff, masih nyambung ke samping bagian yang over fender. Kemudian reflektornya ini di bawah ada kiri dan kanan berbentuk bulat gini. Kemudian ada rear wiper dan juga sudah dilengkapi dengan rear defogger. Pintu bagasinya elektrik. Di sini ada tombol smart key-nya sama kayak yang di depan, kiri dan kanan. Jadi tinggal kantongin kunci aja, terus tekan tombol di sini untuk lock dan unlocknya. Tombol bukanya ada di bagian bawah sini. Kemudian di sini ada juga kamera mundur tambahan karena untuk standarnya dia nggak dapat kamera tambahan. Oke guys, ini bagian bagasi atau bagian belakang dari Nissan X-Trail 2011. Di belakang sini dia belum ada covernya. Di bagian bawah ini dia ada bagian penutup, cuman ini nggak dilapisin ban bludru gitu ya. Jadi kalau naruh bahan tuh, naruh barang-barang suka lari-larian gitu. Ini makanya gue tambahin karpet supaya dia agak lebih keset. Kemudian di sebelah kirinya di sini dia ada hook, dan di bawahnya ada power outlet 12 volt. Kemudian di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan untuk dongkrak. Di sebelah kanannya dia ada hook juga, dan di bawah sini ada tempat untuk penyimpanan toolkit. Untuk konfigurasi kursinya bisa dilipat 60-40 rata lantai. Nah, ini problemnya di X-Trail 2011 ini, dia berisik banget bagian belakang ini ya. Kalau misalnya lagi jalan tuh suka ngek-ngek kayak bunyi plastik beradu gitu. Oke guys, itu bagian belakangnya. Jadi kayaknya itu aja review singkat ala-ala in-depth tour gua Nissan X-Trail T31 tahun 2011 2500 cc tipe ST ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka boleh klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye.